Gua udah punya headphone yang bagus, udah langganan layanan streaming musik yang hi-fi juga. Tapi kenapa ya, kok tetap aja gua ngerasa dengerin musik ya cuma gitu-gitu aja rasanya. Oke, mungkin saatnya lu kenalan sama alat yang satu ini. Ini adalah eksternal DAC atau lebih tepatnya DAC-M. Selain fungsinya untuk mengkonversikan file digital ke analog secara eksternal, dia juga bisa berfungsi sebagai amplifier. DAC atau digital to analog converter sendiri sebenarnya udah ada ya di sebuah perangkat smartphone. Entah itu dalam bentuk chip audio terpisah atau jadi satu kesatuan dengan SoC smartphone-nya sendiri. Makanya kalian bisa dengerin musik yang tadinya cuma berupa file digital jadi output suara yang bisa didengarkan telinga. Terus kalau misalkan di HP udah ada, apa dong istimewanya DAC-M ini? Bedanya dengan DAC internal HP-HP pada umumnya, alat ini punya chip audio khusus guys, dari produsen audio terkemuka di dunia yang udah puluhan tahun berkecimpung di industri audio. Mayoritas chip audio khusus ini punya teknologi yang lebih maju dari chip audio standar di HP, serta mampu menghandle lebih banyak kodek audio yang rumit dan lebih tinggi. Jenis chip audio ini ada banyak banget ya, semisal AKM, ESS Saber, Burr Brown, dan masih banyak lagi. Sebenarnya di beberapa tipe HP ada juga sih yang udah menggunakan chip audio khusus tadi, semisal di HP-HP flagshipnya LG beberapa tahun lalu, dan juga yang teranyar ROG Phone 5 ini. Buat ngasih pengalaman audio yang realistik saat main game, ROG Phone 5 ini ditanamkan chip audio dari ESS Saber bertipe ES9280AC Pro Quad DAC. Suaranya jelas lebih aduhai dari HP-HP sekarang yang mayoritas pakai chip audio standar, entah itu buat main game atau buat dengerin musik. Dan balik lagi ke produk eksternal DAC-M tadi, dia juga punya keunggulan lain yang nggak bisa kita dapetin saat dengerin musik dari HP-HP pada umumnya. Seperti dia punya pilihan port yang lebih variatif, punya filter suara, punya gain booster, punya booster frekuensi, dan tentu aja sebuah DAC-M punya kemampuan untuk menderek headphone dengan impedensi yang tinggi sesuai dengan spesifikasinya berkat modul amplifiernya. Suatu yang sangat susah dilakukan dengan sebuah perangkat smartphone. Ada banyak produk DAC-M di luaran sana guys. Salah satunya adalah Vio Q3 yang mau gue bahas ini. Tapi sebelum ngebahas lebih jauh lagi, yuk sama-sama kita lihat dulu apa aja isi di dalam boxnya. Ini dia si DAC-M-nya. Ukurannya termasuk kecil dan tipis. Masih sangat proper untuk di stacking di belakang HP. Ada pouch yang isinya silikon dan 4 buah gelang buat stacking. Dapat kabel C2C, 3,5 ke 3,5 juga ada atau biasa disebut sebagai kabel mini to mini, dan lightning to C. Terus ada quick start guide-nya. Tenang aja, bahasanya banyak banget kok, jadi langsung aja baca petunjuk penggunaannya biar kalian lebih kenal lagi sama benda asing ini. Dan yang terakhir dapat kabel charging USB-A to USB-C. Oke, itu aja, dan ini dia DAC-M Vio Q3-nya guys. Vio Q3 ini punya looks yang simple, warnanya polos hitam dengan sedikit aksen merah di volume knobnya. Dimensinya lebih kecil dari ukuran HP dan nggak terlalu tebel. Tentunya kalau misalkan di stacking dengan HP masih enak buat dibawa-bawa. Jadinya nggak mengurangi esensi portabilitasnya. Di atas dia punya volume knob yang merangkap fungsi sebagai power switch. Di sampingnya ada lampu indikator yang akan menyala berwarna biru saat kita nyalakan. Kemudian ada port balance Pentacon 4,4 mm, port balance 2,5 mm, dan single ended 3,5 mm. Port 3,5 mm ini juga merangkap sebagai line-in saat kita fungsikan Vio Q3 ini sebagai amplifier. Jadi otomatis line out yang tersedia adalah 2 port balance-nya. Tapi tenang aja, kalau misalkan saat dipakai jadi DAC, kalian bisa bebas pilih line out-nya. Kemudian di sisi bawah ada switch bass booster. Di sampingnya ada tombol gain yang ada lampunya. Ini bisa kita tekan sekali untuk mengubah gainnya. Saat high gainnya nyala, lampunya bakalan berwarna hijau. Kalau high gainnya mati, lampunya juga bakalan mati. Selain sebagai tombol gain, tombol ini juga berfungsi untuk mengganti filter jika ditekan 2 kali. Cuma gua nggak tahu ada berapa banyak filternya dan gua nggak terlalu bisa notice perubahan suaranya sih.
Mungkin karena chance gua yang kere-hore, jadinya nggak terlalu berasa. Terus kalau tombol ini ditekan 15 detik, dia bakalan ngereset settingan DAC-M kita. Lanjut ada port USB-C untuk data dan juga charging. Karena port ini punya dua fungsi tadi, maka arah panah di kabel datanya juga harus sesuai seperti ini. Jika tidak, fungsi chargingnya saat memainkan musik tidak akan berfungsi. Kemudian di samping ini ada switch chargingnya. Jadi kalau misalkan mau kita cas, wajib kita on-kan switchnya. Kalau gua pakai Vio Q3 ini di laptop, biasanya juga gua on-kan, biar powernya ngambil dari laptopnya. Tapi kalau misalkan gua pakai di HP, biasanya gua off-kan, biar baterai HP nggak kesedot. Jadinya dia cuma ngambil power dari baterai internalnya aja. Karena Vio Q3 ini nggak punya mini LCD, jadinya lampu indikator ini jadi indikator informasi yang penting di DAC-M ini. Kalau baru kita nyalakan, dia bakalan berwarna biru guys. Kemudian saat kita mainin musik dan warnanya masih biru, artinya kita sedang mainin audio yang high res. Kemudian kalau berubah warna kuning, artinya kita sedang memainkan audio dengan resolusi yang belum high res. Kalau warnanya hijau, artinya kita sedang mainin audio DSD. Itu tadi untuk mode DAC-nya. Untuk mode amplifier, warnanya bakalan konstan biru, entah apapun file audio yang sedang kita mainkan. Kemudian saat kita pakai, tiba-tiba warnanya jadi merah dan berkedip 2 kali setiap 5 detik, artinya dia low bit guys. Lalu saat kita cas, dia bakalan berwarna merah dan berkedip-kedip dan bakalan nyala merah terus saat baterainya full. Tapi ingat ya, switch chargingnya harus di-on-kan. Begitu juga saat kita mainin musik sambil nyalain switch chargingnya. Kalau misalkan baterainya belum full, dia bakalan berkedip, entah itu warna biru, kuning, atau hijau, tergantung resolusi musik yang sedang kita putar. Kemudian saat baterainya full, dia bakalan nyala secara konstan. Gimana? Lumayan banyak ya? Jadi kalau misalkan kalian baru beli Vio Q3 dan bingung tentang maksud dari lampu indikatornya, kalian bisa jadikan penjelasan gua tadi sebagai referensi kalian, atau kalian bisa baca aja selengkapnya di buku manualnya. Untuk spesifikasi teknisnya, Vio Q3 ini pakai chip audio AKM4462, amplifier modulnya THX AAA28, support native DSD sampai 512, baterainya 1800 mAh, up to 10 jam untuk mode DAC, atau 19 jam untuk mode amplifier. Kemudian adapter charger yang direkomendasikan adalah 5 volt 2 ampere. Beratnya 110 gram dengan ketebalan 12,5 mm. Untuk spek dan parameter selengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Selama pengetesan gue pakai Poco X3 NFC guys. Aplikasinya USB Audio Player Pro dengan MQA buat streaming tidal. Pertama di mode headphone amplifier-nya. Karena port 3,5 mm-nya buat line in, otomatis gue menggunakan port balance-nya untuk line out. Di sini gue pakai yang 2,5 mm. Jadinya KZ ZSN Pro X gue ganti kabelnya beserta jacknya, jadi balance 2,5 mm. Dan suaranya dibandingkan dengan colok langsung ke smartphone, Vio Q3 ini bisa membuat IM gue lebih keluar potensi suaranya. Powernya jadi lebih gede, otomatis suaranya jadi lebih nendang dan juga detailnya lebih gampang dinotis. Beberapa instrumen yang sebelumnya nyaru dan rada sedikit susah didengerin jadi lebih kedengeran. Cuma gue ngerasa setelah dengerin 2-3 lagu, kuping gue jadi berasa agak capek. Jujur agak sedikit sakit juga. Tapi ini kemungkinan berkaitan dengan IM yang gue pakai, si ZSN Pro X yang emang suaranya terkenal nusuk-nusuk di kuping guys. Kalau misalkan kalian pakai IM atau headphone lain, kemungkinan nggak bakalan seperti ini. Kemudian untuk mode DAC-nya, masih sama, setupnya menggunakan KZ ZSN Pro X dengan jack balance 2,5. Bedanya tentu kali ini line in-nya adalah port USB-C. Suaranya yang tadinya rada kasar dan nusuk-nusuk jadi lebih smooth di mode ini guys. Lebih enak buat didengerin dan menurut gua lebih rileks. Karakter ZSN Pro X yang sebelumnya dominan di treble jadi lebih seimbang, walaupun tetap aja berasa V-shape-nya. Secara teknikalitas juga ada peningkatan. Sound staging-nya berasa lebih luas lagi, posisi antar instrumennya terdengar terpisah satu sama lain, dan detailnya lebih gampang dinotis lagi. Bassnya nggak senendang di mode sebelumnya sih, tapi buntutnya jadi lebih pendek. Jadi buat suara double pedal yang intens masih kedengeran dengan jelas. Vokalnya jadi sedikit lebih maju dan clear,
Layer vokalnya juga jadi lebih mudah kedengaran. Tapi sayangnya gue belum ada jack balance 4,4 pentakon guys, jadi belum bisa sharing ke kalian. Kemudian buat jack 3,5 mm single endednya di mode DAC ini, again, Vio Q3 ini bisa ngasih power dan peningkatan yang lumayan dibandingkan colok langsung ke HP. Gua masih sama pakai ZSN Pro X, tapi gua balikin kabelnya dan jacknya ke standaran lagi. Dan peningkatan suaranya jika dibandingkan dengan colok langsung ke HP, bassnya jadi lebih cepat dan buntutnya jadi lebih pendek. Jadi ayunan double pedal yang intens bisa terdengar dengan cukup jelas. Treble-nya sih lebih smooth ya, noise floor-nya juga jadinya lebih rendah. Vokalnya jadi lebih maju, bahkan lebih maju lagi jika dibandingkan pas pakai jack 2,5 mm. Ada peningkatan teknikalitasnya juga. Soundstage-nya jadi lebih luas, tapi nggak sesignifikan pas pakai jack balance 2,5 mm tadi. Untuk posisi instrumennya juga kedengaran jelas, tapi dengan layering yang agak nyaru. Tapi pas gue coba pakai headphone Blue Dio T7 gue, kadang malah terdengar sedikit sibilan di beberapa lagu. So far gue puas sih pakai Vio Q3 ini. Satu-satunya kekurangan yang gue notice di DAC M ini adalah adanya bunyi interference sinyal. Bunyinya kurang lebih kayak gini. Cuma ini bentar aja sih sebelum lagunya di play. Selebihnya nggak kedengeran lagi. Nah, dari penjelasan gue barusan tentang Vio Q3 ini, intinya alat ini punya kapabilitas untuk mengolah file musik high-res dan juga membantu memaksimalkan output suara di chance kalian, entah itu earbuds, EM, ataupun headphone. Tapi jangan mimpi ya, alat ini bisa mengubah karakter suara chance kalian yang tadinya ngecring nusuk-nusuk di telinga jadi ngebas abis. Kalau itu silahkan mainan equalizer aja, murah dan gratis. So buat kalian yang udah tertarik dan mau beli, gua saranin kalian nabung dulu guys, karena harganya lumayan ya, bisa buat beli HP mid-range 1 biji. Ada di kisaran 2,5 jutaan. Well, kalau misalkan kalian masih pemula di hobi audio dan juga rada keberatan, ngeluarin kocek sedikit dalam demi dengerin bunyi musik yang beda dari sebelumnya, ada banyak kok pilihan USB DAC under 1 jutaan yang suaranya nggak kalah bagus. Sebelumnya gue pakai iBeso DC01. Dulu gue dapet second sekitar 600 ribuan. Kalau nggak salah harga barunya sekarang juga segituan. Dan gue keluarin ongkos 200 ribuan lagi buat ganti ke kabel jack 2,5 mm. Karena USB DAC ini portnya balance 2,5 mm. Tapi kalau kalian males ribet, kalian bisa beli yang DC02 atau Shanling UA1 yang pakai port single-ended 2,5 mm. Atau kalian bisa cari deh yang lainnya yang sesuai dengan selera kalian. Walaupun harganya jauh lebih murah, menurut gua iBeso DC01 ini nggak kalah suaranya dibandingkan Vio Q3. Cuma kalah di fitur-fiturnya aja, karena ya ini cuma USB DAC polosan gini aja, tanpa modul amplifier. Sedikit impresi suaranya dibandingkan Vio Q3, sama-sama di jack balance 2,5 mm, iBeso DC01 ini punya bass yang lebih nendang lagi, tapi tetap sama-sama tight. Lalu treble-nya lebih cering, sedangkan untuk vokalnya, Vio Q3 terdengar lebih smooth dan lebih minim sibilan. Nah itu aja guys, kalau misalkan kalian suka konten seperti ini jangan lupa like dan share. Kalau misalkan mau tanya-tanya atau sharing silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga buat yang belum. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye guys.